Kalau kita udah bergabung di sebuah bisnis ini, artinya kita udah punya toko sendiri. Nah, kalau kita misalnya udah punya toko, tapi toko kita nggak pernah dibuka, di mana orang lain tahu kalau kita punya toko, gitu ya? Di mana orang lain tahu kalau kita punya toko. Nah, saya untuk menjalankan bisnis ini, yang pertama yang saya lakukan itu adalah membentuk tim. Yang kedua, selalu membuat seminar. Seminar itu boleh offline maupun online. Di kantor saya itu saya buat rutin itu yang untuk umum, yang untuk semua itu Rabu dan Minggu. Tapi setiap hari saya selalu mengisi untuk grup-grup kecil. Nah, ketika kita menghadirkan yang namanya seminar setiap hari, siapapun orangnya, siapapun dari tim jaringan manapun, saya akan membuka diri untuk memberikan ilmu yang ada, yang sudah disiapkan oleh support system dari PT BES, Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita mau menjalankan ini, gimana sih kalau kan udah 6 bulan saya nggak pernah dapat mitra gitu ya, ada yang ngomong begitu. Tokonya buka nggak? Nyampein nggak ke orang? Buka enggak gitu ya, atau ada enggak beriklan, ibarat kata nih kita punya status WA tapi status WA-nya cuma galau doang, gimana mau tahu orang kalau kita jualnya pembalut gitu, gimana Nah, orang kalau mau tahu misalnya kalau dia alasan lagi, Bunda, saya kan iya belum tahu caranya, terus belum ngerti produknya, terus gimana cara upgrade ngomongnya, ilmu, gimana? upgrade ilmu, upgrade diri, buat pengembangan diri kita dan pengembangan jaringan kita, network kita. Pengembangan diri itu kita belajar. Jadi ketika seminar itu, kita misalnya seminar nih, nggak ada calon mitra kita yang datang, calon reseller kita datang, kita tetap duduk di situ mendengarkan leader yang atau mentor yang sedang memberikan edukasi supaya apa, ketika kita tidak membawa mitra kita saatnya belajar, tapi ketika kita bawa mitra, datang, kita duduk di sampingnya, kita juga belajar, dengerin baik-baik, jangan diajak ngobrol, jangan diajak ngobrol, jangan diajak ngobrol, gitu ya. Ini kadang-kadang kan kitanya malah yang leadernya ngajak orang, oh iya nanti ini begini-begini ya, begini-begini. Padahal mah coba didengerin aja, itu mentornya lagi ngasih. Karena di setiap pertemuan itu, walaupun mentornya satu, besok pertemuan besok, itu ilmunya beda. Ya, ilmu yang ada di sini itu keluar dengan sendirinya karena pengalaman dan jam terbangnya. Dan insya Allah ketika ini terjadi, pengembangan upgrade ilmu, upgrade diri, pengembangan diri, pengembangan jaringan. Dan itu sangat penting ilmunya dari kapten tuh. Nah, Bunda, kalau misalnya yang jauh nih dari pertemuan yang seminar yang offline, jauh dari kantor, jauh dari acara, itu ada yang sukses nggak sih Bunda sebenarnya yang online Banyak. doang gitu? Banyak, Kapten, banyak. Ya, kalau kita bicara nggak usah kita cari bukti orang lain, ya. Buktinya ini saya nih, saya sendiri. Saya melihatnya dari Facebook. Leader saya yang saya tuju, saya nggak kenal, yaitu Bapak Dan Haris Setiawan. Rumahnya di Jogja, saya di Jambi, Sumatera. Saya belum pernah ke Jogja, Pak Dan Haris juga belum pernah ke Jambi. Tapi ketika di bisnis ini, berjalan bisnis ini, kan sekarang zamannya udah online, ada WA yang bisa komunikasi, ada Zoom seperti ini. Jadi itu sebenarnya bukan alasan untuk tidak sukses. Dan alhamdulillah Kapten, saya sendiri jauh dari leader, tapi pembinaan yang diberikan oleh leader saya, mentor saya pada Nari Setiawan, itu sangat dahsyat, luar biasa. Saya yang tadinya nggak bisa ngomong di depan orang banyak, itu bisa ngomong di depan orang banyak. Saya yang tadinya nggak tahu marketing plan karena saya tidak pernah berbisnis, insya Allah saya belajar untuk bisa. Ketika Oke, jauh dari Bunda. mental, belajar Ini dari nih ada mental. lagi nih yang misalnya dalam hati masih berpikir ya kan mungkin mereka manja-manja gitu ya Bunda ya. Maksudnya gimana nih online nih membantu itu gimana sih mentornya saya nggak pernah dibantu meskipun online. Nah membantu itu kayak gimana sih Bunda? Apakah wajib didatangi? Apakah Hmm, sebenarnya seperti apa? Sebenarnya cukup membantu kan kita ini bisnis online bisa jadi kita punya tim itu bisa jadi ya luar hmm, pulau, bisa jadi di Malaysia, bisa jadi di hmm, Singapura, kan nggak mungkin hmm, dia semuanya didatangi gitu. Itu hmm, hmm, membantu itu kayak gimana batasnya mudah kan dia ini misalnya gabung online, dia terus hmm, ngakunya nggak dibantu, padahal sistem online kan ada, gimana Bunda? hmm, hmm. Nah, yang pertama yang saya lakukan kalau mitranya jauh kayak di Balikpapan, di mana-mana gitu ya, atau di kan saya juga punya mitra tuh di Pakistan ya, Kapten, Kapten ya. Nah, itu kita bimbing melalui grup WA.
Terus kita kan bisa video call tuh, video call melalui WA. Terus bisa juga buka Zoom seperti ini, membantunya kita. Habis itu ketika misalnya dia punya kenalan di daerah mana yang bisa kita jangkau, bisa kita melalui itu, bisa kita hubungi dulu melalui telepon. Udah gitu kita buat Zoom, kita buat grup WA. Habis itu pembinaan kita juga kita eh, buat supaya dia paham bagaimana ketika cara posting bagaimana kan sekarang banyak ya. Nah, itu pembinaan kita seperti itu, Kapten. Jadi kita tuh boleh dibilang saya, termasuk saya, itu nggak pernah disuapin sama leader. Suapin maksudnya tuh kasih poin, kasih poin. Itu rugi kita sendiri. Lebih bagus ketika kita dapat, itu betul-betul sponsornya kita. Supaya apa? Itu untuk jangka panjang. Jadi saya terus terang, Kapten, kalau ada mitra yang jauh seperti itu, kita melakukan pembinaannya bisa melalui WA, bisa melalui Zoom, bisa kita telepon-teleponan kalau kurang bertanya. Terus kalau misalnya ini jauh nih di daerah Manokwari itu kan ada tuh mitra saya jauh di sana. Nah, ketika dia ketemu dengan petani, Bu gimana? Ya, kita video call, kita teleponan gitu. Nah, seperti itu Kapten. Jadi memang Jadi betul-betul jadi kita intinya pergunakan. jadi intinya Bunda itu emang keseriusan dianya sendiri ya Bunda ya. Si si orang Betul, kayak Bunda nih, kayak Bunda Desmi ini kan orangnya emang dari awal serius mau cari solusi, butuh butuh peluang. Jadi betul, makanya mau belajar mau jarak jauh, mau online, mau gimana pun juga dicari, dipelajari, betul, dikejar gitu. Betul nggak sih? betul, Nah, betul Kapten. sedangkan ada orang itu yang gini, dia mau sukses, Mm-mm, tapi dianya sendiri yang bikin alasan. Dia yang mau mm-mm, sendiri sukses, betul, dia juga yang bikin alasan sendiri. Misalnya betul, aku dia dia join nih misalnya. Habis join, join kan artinya mau sukses ya. Dia join itu mm, artinya mau sukses. Habis betul, join dia terus gini, oh tapi aku sibuk ya. Maaf gak bisa ikut seminar. Oh besok aku ini ya. Maaf gak bisa ikut training. Dia sendiri yang join, dia sendiri yang alasan ya. betul. Itu banyak alasan. Jadi ketika orang yang seperti itu, kembalikan lagi. Kalau saya mengetuknya itu dengan hati, Kapten. Jadi misalnya gini, ada mitra-mitra saya yang seperti itu. Iya, ini begini, begini. Terus saya bilang, anak-anak masih ada yang kecil. Oh, banyak bun, anak masih sekolah ini. Nah, saya kembalikan, saya ketuk dengan hati, Kapten. Misalnya gini, anak-anak perlu nggak sih liburan? Kalau pas waktu Jaka libur, ya perlu. Terus punya uang nggak untuk liburan? Enggak. Nah, ayo sekarang setiap mau berangkat dari rumah, lihat wajah anak-anak, lihat wajah orang tua kita. Karena apa? Apalagi kalau kita anak pertama ya, itu beban tanggung jawab itu rasanya sepertinya ke kita gitu tertumpuknya gitu ya. Nah, ayo kita kejar impian itu bersama di sini. Jangan banyak alasan tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa alasan. Nah, kita insya Allah bisa sukses bersama-sama. Tetapi semangatnya harus dimulai dulu dari dalam diri sendiri. Ketika kita semangatnya mulai dari diri sendiri, itu tanpa tapi, tanpa nanti, dan tanpa alasan apapun, insya Allah fokus, 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 fokus pada impian kita. Yang kiri kanan buang, yang ngerecoki kita kayak ngerecoki kayak kata orang Medan ya, yang banyak godaannya kiri kanan itu anggap itu sampah, di, diinjak aja. Nggak perlu itu, yang penting fokus ke depan bahwasanya impian saya mewujudkan mimpi anak-anak saya gitu, mewujudkan mimpi keluarga saya.